Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang Mantan Mafia bab 67 menuju ending. Mobil Jeep milik Devano sampai setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dan ekstrim di mana bukan jalanan yang mulus, namun penuh dengan bebatuan yang sangat suram. Di pelataran villa megah itu, mereka hendak turun dari mobil, namun sudah dibuat spot jantung oleh pemandangan di depannya ini. Security dan para maid sudah tewas, menegaskan di sana dengan nafas yang memburu Erik berjalan cepat segera mencari keberadaan sang kekasih. "Sweetie," teriak Erik, "Sweetie. Kamu di mana sayang?" Teriaknya lagi, sembari membuka satu persatu ruangan yang ada di sana. Namun kosong, tak ada satu orang pun di sana. Ia berlari menaiki tangga menuju ke lantai atas. Terhitung ada 4 kamar di sana. Namun lagi-lagi hasilnya kosong. Semua ruangan dan barang masih tertata rapi. "Sweetie sayang, kamu di mana?" teriak Erik. Tak kenal lelah ia sudah mengelilingi villa ini berulang kali dengan nafas yang tersengal-sengal. Ia meluruhkan badannya bersandar di dinding, tembok perlahan kelopak matanya mengembun, butiran bening kristal itu membasahi wajah lelahnya. Hampir seluruh ruangan sudah ia datangi namun tak ada El sama sekali. Diikuti langkah Devano di belakangnya. Hanya ada satu ruangan yang belum kita sambangi, bos. Erik mendongak menatap Devano ke bawah tanah. Ujar Erik, lalu keduanya berlari menuruni undakan tangga dengan cepat, bahkan mereka melewati 5 tangga sekaligus. Bebaran di jantung Erik semakin menjadi. Keringat dingin terus membanjiri wajahnya. Tangannya terulur meraih gagang pintu yang terbuat dari besi tersebut. Kriat dari pintu yang begitu nyaring di telinga menggema di lorong yang gelap dan sunyi. Udara terasa dingin dan lembab. Dengan satu tarikan nafas, Erik melangkah pelan. Cahaya dari atas mulai memudar saat ia melangkah masuk kegelapan mulai menyelimuti sekelilingnya. Ia meraba-raba saklar lampu yang berada tak jauh dari posisinya saat ini. Terhitung ada 3 ruangan di sini, di mana 2 di antaranya kosong. Ia segera mendobrak pintu terakhir dengan 1 kali tendangan, brak, prok, prok, prok. Saat pintu terbuka dihadiahi tepukan oleh seseorang berpakaian serba hitam tersebut, Erik menatap terkejut. Dengan pandangan di depannya ini, disusul dengan Devano pun merasakan hal yang sama. 25 menit 30 detik. Kalian luar biasa begitu cepat menemukan kita, yuk, kata orang itu. "Lepaskan papa saya," teriak Erik murka, dengan nafas yang memburu menatap sang papa yang sudah tak berdaya duduk di kursi. Dengan kedua tangan dan kakinya diikat, dengan wajah yang penuh luka dan darah mengalir di pelipisnya, pandangannya bertemu dengan Erik. Tatapan sayunya membuat Erik tanpa sadar meneteskan air matanya. Kondisinya sudah terlalu lemah bahkan untuk mengangkat wajahnya dan berucap entah tak sanggup. Erik mengangkat senjata apinya ditodongkan ke arah seseorang berpakaian serba hitam itu. "Lepaskan papa saya, atau timah panas ini akan bersandar di kepalamu saat ini juga," gelesis Erik dengan tatapan tajamnya. Anda terlalu terburu-buru, Tuan Enrico. Sebelum peluru itu menusuk kepala saya, Tuan Anton yang terhormat ini sudah lebih dulu masuk ke alam baka. Hahaha. Tak lama sosok di belakang Anton muncul dengan menodongkan pistol tepat di kepala Antoine. "Kita bertemu lagi, Tuan Erik dan Devano." Maureen menyeringai, tatapan matanya bertemu dengan Devano. Ia merasa terkejut untuk sekian kalinya. Sorot matanya penuh dengan kekecewaan kepada Maureen. Maureen pun segera memalingkan wajahnya. Tak kuat jika ia harus menatap wajah tampan itu. Erik dibuat tak berkutik, ibaratnya maju kena mundur kena. Erik dan Devano saling pandang dan mengangguk. Setelahnya mereka seolah tahu maksud dari tatapan itu. Dengan perlahan Erik mendekati sosok itu dan menarik paksa penutup kepala yang menutupi hampir seluruh wajahnya saja. Sriek. Hal pertama yang dilihatnya adalah rambut panjang menjuntai ke bawah. Itu artinya dia adalah perempuan. "Vina, sudah saya duga itu kamu." Erik tersenyum misterius. Lalu tak lama ia tertawa sumbang, merasa dipermainkan oleh 2 wanita yang menjadi sahabat kejadiannya ini. "Kejutan apa lagi ini? Di mana kalian menyembunyikan El?"
Kekasih saya, hai, di mana? Erik menarik rambut Vina, hingga si empunya mendongak memejamkan matanya. Vina meringis merasakan sakit, hingga ke tulang-tulangnya. Lepaskan Vina. Atau dia akan mati saat ini juga. Teriak Maureen menekankan senjata apinya ke kepala. Anton tak terima dengan perlakuan Erik. Ia berdecak kesal, karena Vian begitu ceroboh. Tak seharusnya Maureen mengiyakan permintaannya untuk andil dalam masalah ini. Di mana Giselle? Saya tahu kalian yang menyembunyikannya. Bagaimana bisa kekasihku mempunyai sahabat wanita menjijikan seperti kalian? Teriak murka Erik dengan wajah yang tak bisa menahan amarahnya. Kekasih dan papahnya dalam posisi yang berbahaya. Bahkan Erik tak mengetahui Elle dibawa kemana oleh dua wanita licik ini. Hahaha. Yang keduanya tertawa sumbang, seolah mengejek perkataan Erik barusan. Kau mencariku sayang. Ella berjalan dengan santainya, tatapan matanya tak lepas menatap sang kekasih. Pandangan keduanya bersiborok Erik dengan tatapan lega, dan bahagianya bisa bertemu dengan Ella. Namun berbeda dengan si empunya menatap Erik. Dengan dingin dan penuh intimidasi, tak ada tatapan lembut dan menenangkan. Di kedua iris mata Ella saat ini, kini tersisa hanyalah kilatan amarah penuh dendam dalam tubuh Ella. Kamu baik-baik saja, Sweetie. Syukurlah aku lega mendengarnya. Mendekatlah sayang. Mereka wanita ular. Mereka berbahaya. Kita harus keluar dari sini dan membawa papa juga. Pergi dari sini. Erik menatap Ella penuh harap. Mengulurkan tangannya kepada Ella. Namun beberapa detik kemudian tak kunjung ada jawaban. Erik menarik tangannya kembali menatap Ella dengan penuh tanda tanya. Sweetie, ayo kita pergi dari sini. Ajaknya kembali. Hahaha. Kak Anda mengkhawatirkan orang yang salah Tuan Enrico. Berkata Maureen sembari tertawa mengejek, bagaimana jika dia adalah tokoh utamanya di sini dan kita hanya pemeran pembantu? CY. Erik hanya terkekeh sinis menatap tajam Maureen dan Vina secara bergantian, lalu beberapa detik, kemudian ia menatap sang kekasih seolah menuntut jawaban atas perkataan Maureen tadi. Jika diperhatikan, secara seksama memang sangat aneh jika Ellen tak mengetahui tentang kedua sahabatnya. Namun Erik berusaha menepis itu semua. Tidak mungkin. Kau berharap apa sayang? HM. Ella berbicara untuk pertama kalinya dengan suara seraknya. Berjalan mendekat ke arah Anton mengambil alih. Posisi Maureen saat ini menodongkan senjata api kepada Anton menyeringai Devil. Tentu Erik dan Devano dibuat terkejut dengan semuanya. Tubuhnya mematung, lidahnya keluar tersambar petir. Di siang bolong pikirannya Blan tiba-tiba dihantam kenyataan yang begitu keras.